Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yakni hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Dalam bahasa Batak dalam kitab 5 Musa pasal yang keempat ayat yang ke-10, di ari ujuna jongjoko di adupan ni Jehovah di batam di Horeb, uju nanidok ni Jehovah tuho, paluhut ma bangsoi di ahu, asa ahu patu bigi hontu nasida hatakku, akka si paratiate honon nasida, asa marhabiaran nasida mida ahu, saliling mangulu nasida di tanoon, asa diajar hon huhut, tu akka anakon nasida. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita saat ini adalah merupakan bagian dari nasihat Musa kepada bangsa Israel, umat Tuhan, agar memelihara hukum Allah. Musa sebagai pemimpin umat yang dipilih atau ditetapkan oleh Tuhan, dengan tegas mengingatkan umat Tuhan tentang banyak hal yang harus mereka ingat, mereka perhatikan dan mereka lakukan. Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan hidup dan secara umat Tuhan tidaklah terlepas dari campur tangan Tuhan. Terlebih saat umat Tuhan akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji Tuhan kepada Musa atas bangsa Israel sangatlah besar. Tuhan mengatakan bahwa itu adalah negeri yang baik dan luas, berlimpah susu dan madunya. Itu artinya negeri itu berlimpah dengan segala hal baik dari Tuhan, yang tentunya sangat-sangat jauh berbeda keadaannya dengan negeri Mesir, tempat di mana umat Tuhan telah diperbudak ratusan tahun lamanya. Negeri Mesir, gambaran kesengsaraan bagi umat Tuhan, namun negeri Kanaan, gambaran kemakmuran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu, sebelum memasuki negeri Kanaan, umat Tuhan diingatkan tentang hal-hal penting yang harus mereka pegang teguh sebagai bangsa atau umat pilihan Tuhan. Yang benar, bahwa mereka harus menunjukkan jati diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan, agar mereka jangan menjadi bangsa yang lupa kacang akan kulitnya. Kalaupun nantinya mereka menerima hal-hal baik, itu semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat dan kekuatan mereka. Dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 sendiri, umat Tuhan diingatkan. Maka apabila Tuhan Allahmu
telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan juga nats firman Tuhan hari ini, Allah melalui Musa mengingatkan bangsa itu untuk berkumpul, agar mendengar segala perkataan-perkataan Tuhan, agar umat Tuhan taat, agar umat Tuhan takut akan Tuhan, agar umat Tuhan tetap setia selama mereka hidup di bumi, bahkan mengajarkan tentang Tuhan, tentang cinta dan kesetiaan kepada Tuhan, sampai kepada anak-anak mereka. Anak-anak generasi bangsa Israel yang tidak menyaksikan secara langsung perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada nenek moyang mereka, namun melalui kesaksian dan pemberitaan orang tua mereka lah, mereka diingatkan tentang Tuhan yang berkarya dalam kehidupan umatnya, yang berkarya dalam kehidupan mereka. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 sendiri, umat Tuhan diingatkan agar mengajarkan kasih kepada Allah kepada anak-anaknya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih kepada Tuhan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umatnya. Kasih kepada Tuhan juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga dalam kehidupan kita. Umat yang ditebus dari perbudakan dosa, sehingga anugerah keselamatan telah dinyatakan bagi setiap kita. Betapa kita seharusnya tetap bersyukur, betapa kita seharusnya tetap mensyukuri segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Tak berkesudahan kasih setianya, selalu baru setiap hari. Ia yang merancangkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita dan masa depan kita, masa depan yang penuh harapan bagi kita dan anak-anak kita. Karena itu adalah juga merupakan tanggung jawab bagi kita untuk mengajarkan cinta akan Tuhan kepada anak-anak kita, supaya mereka menjadi generasi yang cinta akan Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak menyangkal dan tidak meninggalkan Tuhan sampai akhir hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kita. Inilah kerinduan kita sebagai orang-orang yang mensyukuri kebaikan Tuhan, sebagai orang-orang yang mensyukuri segala pertolongan Tuhan. Kita yang menyadari kalau kita boleh ada hingga saat ini, melewati berbagai tantangan dalam kehidupan ini, itu semua karena pertolongannya. Sebab itu marilah kita juga menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan menganugerahkan berkat-Nya bagi umat Tuhan, bangsa Israel, Tuhan juga menganugerahkan berkat-Nya bagi kita, berkat dalam jasmani dan rohani kita. Ia akan terus menolong kita, mengajar kita, mengingatkan kita akan kehendak-Nya. Karena itu kita juga agar mau dengar-dengaran akan firman-Nya setiap saat, dengar-dengaran agar perkataan-Nya, agar kita tetap teguh di dalam Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, Dia yang setia dan yang selalu ada bagi kita.
Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, serta selalu mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga akan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu ada untuk kami. Tuhan yang selalu mengingatkan kami agar kami setia hidup di dalam takut akan Tuhan dan melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu yang Tuhan, agar kami dimampukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, selama Tuhan masih memberikan kami kesempatan, selama kami masih ada di bumi ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk mengajarkan tentang Engkau, setia kepada Engkau, kepada anak-anak kami, generasi kami, agar mereka juga hidup sebagai generasi yang mencintai Tuhan seumur hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam satu hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan raga kami. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, memuliakan Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.